Oke, let's go. Malam ini tanggal 24 ya, Juni 2024, tepatnya jam 22:18 gua rekam ini. Kali ini gua pengen mengomentari sesuatu atau memberikan opini, ya, semacam opini tentang satu hal yang terjadi hari-hari ini, terutama yang update per tanggal ini, per hari ini, karena memang channel ini dibuat oleh gua pribadi sebagai wadah, ya, sebagai ruang untuk menuangkan keresahan, kegelisahan, juga sebagai diary gua atau catatan harian gua tentang segala kondisi, ya. Bukan hanya politik, bukan hanya sosial, bukan hanya budaya, tetapi semua hal, ya, yang ada dalam pikiran gua yang mesti gua ungkapkan. Nah, khusus untuk hari ini memang banyak isu yang sebenarnya pengen gua ungkapin, tetapi ada satu isu yang menurut gua cukup gua harus simpan di jejak digital gua, gitu. Yaitu masih tentang downnya, ambrolnya pusat data nasional. Dan bagi gue ini mengganggu gue, karena walaupun gue mencoba untuk tidak peduli data pribadi gua yang di-collect, ya, yang dipegang oleh pemerintah itu mau dipakai untuk apa atau mau digunakan untuk apa, pada dasarnya gua nggak peduli hal itu. Akan tetapi dibalik ketidakpedulian gua mesti mencoba untuk mengelola atau mencoba menjaga kesadaran diri gua minimal, gitu. Dan mudah-mudahan ini juga berguna untuk orang lain, sama-sama menjaga kesadaran bahwa kita mesti berpikir kritis, kita mesti minimal berani mengatakan bahwa ada hal yang tidak benar yang sedang berlaku di republik ini. Karena memang kita hidup di republik ini tidak gratis, kita bayar, kita sewa. Itu yang pertama. Nggak gratis, kawan. Kita bayar dan kita sewa. Setiap hirupan napas yang kita isap di negeri ini kita bayar. Kita bayar terhadap negara. Bukan hanya doa, gitu. Nggak gratis ini, kita bayar. Oke. Kembali ke topik yang gue pengen angkat, yaitu tadi ada konferensi pers dari Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, ya, Pak Hinsa Siburian. Intinya dia mengakui atau mengkonfirmasi dan memberitahu kepada publik bahwa penyebab downnya server pusat data nasional ini dikarenakan oleh serangan cyber, ya, atau cyber attack yang berupa ransomware. Nah, gue nggak paham istilah-istilah itu karena gue bukan orang informatika dan bukan orang program, gitu. Yang penting, yang jelas seperti itu, Pak Hasibuan mengkonfirmasi kepada publik secara terbuka. Kemudian terungkap bahwa pelaku peretasan server pusat data nasional ini meminta tebusan, ya, yang jumlahnya cukup besar, hampir 100 miliar lebih lah, 130-an miliar lah kalau di uang rupiahkan. Ini
apakah kita mesti percaya begitu saja terhadap apa yang keluar dari mulut pemerintah gitu. Kalau gue selalu menempatkan segala sesuatu itu pada titik ya, pada level kebenaran yang sangat lemah. Gue mesti meragukan semua hal yang keluar dari mulut pemerintah gitu. Karena setelah apa yang kita saksikan, apa yang kita alami, banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk dalam hal ini gitu. Apakah memang kebenarannya itu seperti itu, bahwa memang data pusat nasional ini diretas ya, oleh pihak mungkin hacker, dan ini bukan pertama kali terjadi sebenarnya. Beberapa kali, bahkan beberapa waktu yang lalu itu ada Bijonka, itu kan pernah viral ya. Viral Bijonka yang meretas pertahanan ya, situs pertahanan negara, mengunduh data kemudian menjualnya, melelangnya, seperti itu narasi yang dibuatnya, yang kemudian beberapa waktu kemudian Kementerian Pertahanan mengajukan anggaran yang cukup besar untuk mengantisipasi itu dan membuat sebuah sistem yang baru yang lebih. Ini hal lain, dan ini bisa dilihat ya, pandangan-pandangan publik, pandangan-pandangan pakar terhadap hal ini. Nah, sekarang muncul lagi peretasan data yang diakui oleh pemerintah ya, yang ini cukup mengkhawatirkan, karena yang diserang itu adalah pusat data nasional. Ya, mungkin tidak banyak orang memahami dan mengerti atau tahu tentang apa sih kegunaan dari pusat data nasional ini kan, termasuk gua. Cuma mungkin sebelum gua jauh mengungkapkan opini gua terhadap hal ini. Sebenarnya kan pembangunan ya pusat data nasional ini digagas oleh Pak Jokowi untuk mensentralisasi semua data informasi yang memudahkan, judulnya itu untuk mengefisiensikan semua hal, sehingga semua terkoneksi ya, dari daerah ke pusat, dari sebuah bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dan kalau dilihat dari undang-undangnya, mungkin ada beberapa undang-undang yang menaungi hal itu, yaitu secara khusus di pasal 27 ya, PP, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perpres namanya. Itu seperti itu. Terus pasal 27 ayat 5-nya juga jelas gitu ya. Di ayat 1-nya juga cukup jelas bahwa memang ini program pemerintah ya, untuk bahkan anggarannya pun ya sekitar 22,7 triliunan dianggarkan untuk pembangunan pusat ini. Dan sekarang kan belum selesai pembangunannya. Makanya yang sekarang diserang itu adalah pusat data nasional sementara yang dikelola oleh Telkom. Itu yang gua ketahui ya, gua ketahui seperti itu. Lantas pertanyaannya sebenarnya apa sih yang ada di pusat data nasional ini yang jelas gitu. Dari sekian banyak tools atau hal-hal yang menggunakan server ini, salah satunya adalah data pribadi penduduk ya, data pribadi masyarakat. Ini yang harus kita coba kritisi, karena ini menyangkut ranah publik gitu. Dan sebenarnya tujuan mulianya dari pembangunan pusat data nasional ini yang digagas oleh Joko Widodo itu sangat mulia gitu. Yang pertama, efisiensi belanja ya. Kemudian mempercepat konsolidasi data nasional.
integrasi pelayanan publik nasional. Dan yang terakhir nih, yang harus digarisbawahi dan dicatat dan diingat baik-baik dan dipahami baik-baik, bahwa tujuan daripada pembangunan pusat data nasional ini adalah menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara dan data pribadi warga negara Indonesia. Saya ulangi, menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara dan data pribadi warga negara Indonesia. Itu tujuannya, sehingga ya ini mulia, ini bagus gitu. Dan ini sangat diperlukan di saat kehidupan kita, berbagai sendi dari kehidupan kita itu semua berhubungan dengan data-data digital. Bahkan sekarang sudah banyak tidak menggunakan manual lagi. Semua, bahkan hal-hal yang terkecil sekalipun kita mesti mengupload data-data itu melalui digital. Sudah digitalisasi. Bahkan nanti mungkin KTP pun tidak lagi berbentuk fisik, tapi berbentuk digital. Bahkan sekarang uang pun tidak hanya berbentuk fisik gitu, ada uang koin dan uang kertas, tetapi sekarang sudah menjadi uang yang hanya angka saja yang berbentuk digital. Nah, jadi ini nggak bisa dianggap sederhana oleh kita semua. Terus itu pembukanya. Dan gue tidak akan terlalu jauh untuk beropini tentang hal itu. Gue hanya coba menduga dan menerka, kemudian berasumsi. Setidaknya ada tiga yang gue catat ya. Penyebab server sampai 4 hari ini masih down gitu ya, masih down. Udah 4 hari lah. Ini kan tanggal 20, sekarang sudah 24. Udah 4 hari dan itu belum bisa pulih. Ini waktu yang terlalu lama bagi gua gitu. Bagi gua melihat sebenarnya kan kemampuan engineer informatika di negara kita itu bukan kaleng-kaleng sebenarnya. Dan dana yang digelontorkan pun nggak kecil gitu. Sehingga sangat ironis ketika 4 hari ini belum bisa ditanggulangi dan ditangani dengan baik. Akan timbul sebuah pertanyaan dari konvensi pers Pak Hasibuan, apakah memang benar seperti itu? Kan harus ada pertanyaannya gitu. Karena kan kita tidak semua tidak mendapatkan informasi yang lebih gitu. Bahkan itu kan sifatnya tertutup, sifatnya rahasia. Walaupun ada beberapa yang dibuka ke publik, salah satu contohnya yang tadi yang dikatakan atau yang diinformasikan, yang disampaikan oleh Pak Hasibuan, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap negara, terhadap pemerintahan, gua mencurigai ada hal-hal lain di luar itu. Karena kalau gue setidaknya ada 3 lah. Menurut gue ada tiga penyebab lah, yang bisa menyebabkan server ini bermasalah, pusat data nasional ini bermasalah. Yang pertama adalah masalah teknis gitu. Dalam artian human error. Dan ini kemungkinan yang paling kecil menurut gua. Kemungkinan yang paling kecil terjadi karena ini adalah pusat data nasional dan yang sifatnya sensitif. Tidak mungkin ya. Pasti kalau yang sifatnya human error atau masalah-masalah teknis ini sudah bisa diantisipasi dan diminimalisir
dan dimitigasi lah ya, diidentifikasi kemudian diantisipasi, dan ini sangat tidak mungkin ya, sampai terjadi sampai 4 hari ini. Kalau masalah teknis ya pasti sejam 2 jam itu sudah selesai lah. Karena gue juga orang teknis, tahu lah ketika ada permasalahan teknis pada mesin ataupun pada apapun itu relatif tidak lama, karena sebenarnya kalau yang berhubungan dengan masalah teknis itu bukan masalah lama, pasti masalah-masalah yang sudah teridentifikasi dan diidentifikasi dan tidak sulit. Gue lihat bahwa kalau masalah teknis itu relatif ini sangat lemah kalau memang itu terjadi. Dan itu pun tidak muncul ya, tidak dikonfirmasi oleh Pak Hasibuan. Yang kedua adalah cyber attack, serangan cyber gitu, yang dilakukan biasanya oleh hacker ya sering lah, dan jangankan di Indonesia gitu, di berbagai belahan dunia aktivitas hacking ini sering terjadi gitu, entah itu alasannya iseng atau entah alasannya itu politis atau apapun itu sering terjadi. Bahkan di dunia film pun sering kita menyaksikan film-film yang mengangkat isu-isu hacking, dan itu yang dikonfirmasi oleh Pak Hasibuan bahwa ini diserang semacam ransomware. Dia mengatakan seperti itu, dan si pelakunya kan meminta tebusan sekian miliar. Itu yang diakui secara resmi oleh negara. Opini gua mungkin bisa saja ya, mungkin sangat mungkin gitu. Cuma gua nggak menginginkan gitu, sangat nggak menginginkan hal ini terjadi. Artinya ketika itu dibuka ke publik, diberitahukan ke publik bahwa pusat data kita nasional ini bukan web abal-abal milik kementerian atau web abal-abal milik perusahaan yang dihacking, ini adalah milik negara, yang ring 1 negara gitu. Tempat menyimpan data, semua data negara baik rahasia ataupun yang bersifat publik ada di sana. Dengan mudahnya ini dimasuki ya, di-hacking oleh pihak lain, dan mungkin tingkat kepercayaan gue terhadap pernyataan itu hanya 40% lah. Enggak sepenuhnya gue mempercayai hal itu. Ini yang ketiga yang akan gue coba elaborasi lebih lanjut. Gue berpraduga atau berprasangka bahwa ini itu disengaja, karena ini kan berulang gitu, seperti deja vu ya. Ketika akan menghadapi isu-isu tertentu, yang kemarin juga kayak Bionka kemarin kan itu sedang menghadapi isu-isu pilkada atau isu yang lain, atau mungkin isu yang ketika pengajuan ya, ketika Kemenhan mengajukan anggaran itu tidak segera di-approve ya proposalnya oleh Dewan Banggar gitu. Ya bukan gak lama ya, itu disusul oleh kasusnya Bionka yang kemudian serta-merta Kemenhan itu mendesak legislator untuk segera menandatangani anggaran itu. Ya kalau ditarik ke arah konspirasi kan sangat berhubungan erat gitu. Tapi itu masalah lain. Ya. Nah dalam hal sekarang gitu, downnya server pusat data nasional ini sangat berdekatan erat, berdekatan langsung, berhadapan langsung dengan pilkada. Ya gua nggak tahu ketika ini server itu down ataupun pusat data nasional yang memuat data-data pribadi DPT gitu, DPT penduduk
apakah seperti apa fungsinya dan gunanya, bisa itu bila itu diambil dan dimiliki oleh pihak-pihak tertentu yang membutuhkannya. Gue nggak tahu gitu, apakah untuk keperluan mapping ataukah keperluan lainnya, bisa saja. Tetapi pada faktanya gitu, banyak orang yang diuntungkan, ya, banyak orang yang diuntungkan ketika memegang data DPT. Ini penduduk, entah digunakannya sebagai apa ya, gua nggak terlalu paham itu. Ya bisa saja kan, karena ini kan bukan kali pertama ya, menjelang pilkada, menjelang pemilu ada kebocoran ya, ada kebocoran data yang seperti disengaja gitu. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan dalam ranah kecurigaan kita gitu. Yang dalam kenapa mungkin juga disengaja ini karena ada tujuan-tujuan lain selain itu. Ya, ada tujuan-tujuan lain yang lebih spesifik dari itu. Gue mencurigai gitu. Ini sengaja di-down-kan sampai lama seperti ini gitu. Untuk apa ya? Bahasanya gue nggak pengen bahasa yang mudah dimengerti, tetapi yang lugas gitu. Kayak gini lah, kan sekarang ini lagi rame menangkap ya, tertangkap KPK, pembongkaran kasus korupsi dan lain-lain. Nah, ini gue mensinyalir bahwa ini berkaitan erat dengan pengungkapan kasus koruptor, kasus-kasus korupsi yang mega, yang besar, sehingga membuka celah untuk para pelaku mega korupsi ini untuk melarikan diri ke luar negeri. Karena gue ngelihat indikasi itu, kenapa? Karena gue ngelihat yang pertama diserang, yang pertama bermasalah adalah Dirjen Imigrasi, sehingga mereka melakukannya secara manual. Seketat-ketatnya secara manual, pasti human error-nya lebih tinggi. Masuk nggak gitu asumsi gue, kecurigaan gue seperti itu? Yang pertama diserang, yang pertama bermasalah itu imigrasi. Dan ini memungkinkan loh, celah ini memungkinkan ya. Ya mungkin bisa saja karena pada saat kemarin negara menyatakan bahwa Harun Masiku itu masih ada di Indonesia loh. Ya bisa saja dengan kejadian seperti ini, downnya server pusat data nasional, sehingga Dirjen keimigrasian bermasalah. Orang-orang model Harun Masiku ini memanfaatkan celah itu. Dan bukan hanya Harun Masiku yang bermasalah, yang dicekal oleh negara, yang sudah masuk DPO koruptor oleh negara itu bukan hanya Harun Masiku, banyak ya. Karena sekarang udah gila-gilaan. Dan yang membuat gila itu, yang membuat ini semakin mungkin disengaja dan dilakukan untuk hal itu, karena korupsi itu dilakukan secara berjamaah. Bukan hanya dianya secara individu yang melakukannya, tetapi ini bagi-bagi ke semua orang, ke semua para pejabat yang ada di lingkungan oligarki sekarang. Taruhlah sekarang kayak timah yang 300 T, itu kan bukan hanya dinikmati oleh siapa itu pelakunya, tetapi itu dibagi-bagi terhadap orang-orang, dan orang-orangnya adalah elit-elit yang menguasai, yang bercokol di oligarki, di lingkaran kekuasaan. Bukan tidak mungkin ini dibuka untuk menghilangkan barang bukti, salah satunya adalah para pelaku ataupun orang yang mengetahui
atau orang yang terlibat dalam kasus ini untuk lari ke luar negeri. Mungkin sekali kalau menurut gua. Dan nalar kecurigaan gua mengarah ke sana. Dibandingkan dengan bahwa ini diserang oleh cyber, ini alasan teknis dua yang tadi. Nalar gua lebih condong ke arah sana, kecurigaan gua lebih condong ke arah sana. Karena semakin kesini kasus-kasus korupsi, mega korupsi itu semakin diangkat. Bahkan yang terakhir yang Hasto gitu ya, dipanggil kembali ke pengadilan gara-gara Harun Masiku, itu juga menjadi polemik, menjadi bola liar. Kebayang lah kalau Harun Masiku ketangkep, taruhlah dia kemudian dia punya ya, kartu as yang dapat menjerat semua elit politik, elit pemerintahan, hancur, makin ruwet. Kenapa? Salah satunya kenapa sampai sekarang Harun Masiku masih belum ditangkap, masih belum tertangkap. Gua lebih menggunakan diksi bukan belum tertangkap tapi belum ditangkap. Ya, dari beberapa pernyataan pemerintah, dari beberapa pernyataan negara, kepolisian dan BIN, mereka sudah mengetahuinya bahwa tempatnya sudah diketahui, kenapa nggak ditangkap? Kan gitu, berarti mereka belum niat untuk menangkapnya. Dan bukan tidak mungkin kejadian downnya server pusat data nasional ini yang punya efek terhadap keimigrasian itu memungkinkan Harun Masiku ataupun yang lain, saksi-saksi kunci yang lain, pelaku-pelaku kunci yang lain itu melarikan diri ke luar negeri, sehingga masalah ini masih bulat gitu karena pelakunya tidak tertangkap. Kan begitu logikanya ya. Logikanya kan begitu. Apalagi ini yang kasus timah 300 triliun. 300 triliun itu bukan nilai yang kecil. Kalau kita nabung 1 juta sebulan aja, ini berapa ribu bulan kita ngumpulin uang 300 ribu juta. Benar nggak? 3.000 juta, atau mungkin 3 juta kali ya. Gak kehitung lah. Ini pasti bukan dinikmatin oleh satu orang aja gitu. Ini pasti dinikmatin oleh hampir semua elit ya, dari elit politik ya kan, elit pejabat yang punya kewenangan untuk perizinan legal gitu. Dan kemudian juga elit-elit pengambil stakeholder negara ini pasti kecipratan. Kalau ini terbukti bisa kena ini semua. Iya, logika gue seperti itu, kecurigaan gue seperti itu gitu. Curiga ini lo, gue bukan nuduh ya, curiga, gue mencurigai hal itu. Dan ini yang gue pertimbangkan benar gitu, karena baik apakah ini secara teknis kemudian diserang oleh cyber gitu, ini agak lemah bagi gue. Konstruksi berpikirnya, logika berpikirnya itu agak lemah, nalarnya itu agak argumentasinya itu bagi gue agak lemah gitu. Yang lebih kuat ya itu tadi, karena memang kenapa sampai ada praduga seperti itu dari gue, karena memang melihat selama ini terutama di era rejimnya Jokowi yang selama 10 tahun ini nggak pernah ada yang benar gitu. Nggak pernah ada yang benar. Ya jangankan hal yang kayak gini, konstitusi aja dipermainin sama dia, apalagi hal-hal kayak gini. Ya itu
Itu yang pengen gue ungkapin. Ya tapi mudah, sekali lagi ini kan cuma asumsi gue, cuma opini gue, cuma asumsi aja, praduga saja gitu. Sekali lagi gue nggak menuduh, cuma gue coba membuka ya, kemungkinan yang lain yang bisa saja terjadi. Di samping bahwa gue pengen tetap memelihara kesadaran kritis gue terhadap kondisi yang terjadi di negara ini, karena gue takut gue jadi terbawa gila gitu. Gue termasuk orang yang gila gitu. Gini loh, gue cari coba celah analogi, celah atau metafora atau analogi yang lain. Kita ini sekarang ini seperti sedang hidup di sebuah daerah ya. Lu bayangin bahwa kita ini sekarang ya, kita sekarang ini sedang hidup di sebuah daerah ya, dan semua penduduk di daerah itu menggunakan sendal jepit itu di atas kepalanya gitu, bukan di kaki tapi di atas kepalanya. Menggunakan sandal jepit mereka di atas kepala, di semua penduduk ya, mungkin 58% atau 80% penduduk di daerah itu sedang menggunakan sandal jepit di atas kepalanya. Kemudian kita berpikir apakah kita mengikuti memakai sandal jepit di atas kepala atau tetap mempertahankan keyakinan kita bahwa sandal itu dipakainya di kaki, di bawah jadi alas kaki. Nah kita ini sedang berada dalam kondisi itu. Mungkin kalian bisa memahami itulah, analogi itu ya. Kalau kalian coba membuka kesadaran teman-teman, sedikit kesadaran teman-teman, kita ini sedang hidup di daerah yang sedang menggunakan alas kaki sandal jepit itu di atas kepalanya 58% dan bahkan 80% menurut survei ya. Rakyat di daerah itu sedang memakai sandal jepit di atas kepalanya, dan gua masih punya kesadaran, masih yakin bahwa sandal jepit itu harus dipakai di bawah telapak kaki, bukan di atas kepala. Nah, gua yang coba mempertahankan kesadaran itu sekarang. Dan mudah-mudahan siapapun itu yang mendengar suara gua melewati platform digital ini, coba merenungkan kembali apa yang gue ucapkan, gue sampaikan. Benar atau salah itu dikembalikan lagi terhadap teman-teman kesimpulannya, karena gue sendiri tidak bisa mengintervensi apa yang ada di pikiran teman-teman semua. Gue hanya menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran gue, apa yang gue yakini, untuk terus-menerus mempertahankan kesadaran gue, agar gue tidak pingsan, agar gue tidak tertarik dalam paradigma pragmatis gitu. Walaupun kiri kanan, depan belakang, atas bawah gue itu kerap bersentuhan dengan kepentingan oligarki. Ya mungkin itu saja yang pengen gue sampaikan di kesempatan ini ya, 24 Juni 2024. Terima kasih. See you.